Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Vera Maulani Juhara SPD. Ibu salah satu pengajar bahasa Inggris di SMP Triasa. Selain pengajar bahasa Inggris, Ibu mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu sebagai guru BK yang ada di SMP Triasa ya. Ya, oleh karena itu, sudah kita ketahui di masa pandemi ini kita tidak melaksanakan tatap muka seperti biasanya di tahun-tahun terdahulu ya. Jadi biasanya guru dan murid kita bertemu di kelas ya, lalu kita belajar bersama, lalu ada istirahat ya, lalu pergi ke kantin, lalu bercengkrama dengan teman-teman dan juga guru-guru ya. Nah, sejak pandemi tahun 2020 lalu ya, kita tidak melaksanakan tatap muka. Jadi ini tidak terjadi pada SMP kita saja ya, SMP Triasa, tetapi pada SMP-SMP lain di Kota Bandung, bahkan bukan hanya Kota Bandung ya, Jawa Barat dan seluruh Indonesia juga ya, sama semua se-Indonesia anak-anak melaksanakan pembelajaran melalui daring online dari rumah ya, dikarenakan pandemi ini ya. Nah, biasanya kalau kita tatap muka, kalau ada kejadian di sekolah ya, khususnya Ibu sebagai guru BK biasanya menemukan hal-hal yang eee, tidak lumrah, misalkan ada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anak-anak ya. Misalkan ada razia rambut, ada razia handphone, ada razia seragam juga ya. Terus anak-anak yang masuk geng-geng itu biasanya ibu dan guru-guru biasanya itu melakukan pengecekan terhadap murid-murid secara langsung kalau kita tetap muka ya. Lalu langsung menegur ya yang bajunya tidak sesuai misalkan ya, lalu yang sepatunya tidak sesuai biasanya kita langsung menegur kepada siswa ketika tatap muka. Nah, kan kalau sekarang jadi untuk daring atau PJJ kali ini kita kan tidak bertemu, otomatis semua tanggung jawab akhlak dan tingkah laku para peserta didik di sini di SMP Triasa ini dibebankan kepada orang tua. Jadi guru hanya memberikan pelajaran saja, wali kelas juga ya. Jadi hanya memberikan PJJ saja ya, dan tidak mengetahui apa yang dilakukan anak-anak di luar daripada PJJ itu ya. Nah, Ibu menemukan beberapa kasus ketika PJJ di sini ada beberapa orang yang laporan kepada Ibu, ada anak setelah PJJ atau setelah beres PJJ menggunakan handphonenya itu di luar daripada batas kewajaran ya. Jadi kalau bisa digunakan hanya untuk hal-hal yang positif kalau untuk handphone ya. Karena Ibu kemarin menemukan ada beberapa video, ada yang laporan ke Ibu ya, salah satu kelas. Jadi ada video-video pornonya. Nah, itu hanya sebagian yang terkena atau terazia saja atau yang kena saja. Mungkin barangkali ada di antara kalian yang mempunyai juga. Nah, oleh sebab itu tolonglah dihapuslah seperti hal seperti itu ya. Nah, karena kita terus saja bergelut dengan sosmed, Ibu juga menemukan ada anak joget-joget TikTok dengan cara yang tidak wajar ya, dengan pakaian yang sangat terbuka misalkan ya, lalu joget-joget dan diuploadkan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi silahkan penggunaan sosmed harus positif ya, tanggung jawab terhadap orang tua ya. Kita menggunakan ini ya. Tidak, orang tua juga kalau kita menggunakan sosmed ke dalam hal-hal negatif, ada Allah yang melihat kita ya. Jadi apapun yang dilakukan itu tolonglah hal-hal yang positif saja ya, yang negatif-negatifnya buang. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan online terus, sosmed ya. Oleh karena itu Ibu harapkan penggunaan sosmed itu dilakukan dengan hal-hal positif saja selain PJJ atau menggunakan upload video yang lainnya, tidak